Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam sejahtera. Jadi di sini kami berempat akan melakukan sebuah presentasi mengenai analisis profesi di bidang sistem informasi dalam melaksanakan ujian tengah semester dari mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi SI. Nah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana profesi dominan di bidang sistem informasi, lalu yang kedua ada sertifikasi dominan profesi di bidang sistem informasi. Nah, untuk yang pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kadep Bima Satriadi dengan NIM 201 509 1024. Dilanjutkan dengan teman saya, Anggi Widiantara. Perkenalkan, nama saya Gede Anggi Widiantara dengan NIM 2015091006 dan dilanjutkan dengan teman saya Fajar. Perkenalkan, nama saya Imadi Wirapaja Prayoga dengan NIM 20150911001 dan dilanjutkan dengan teman saya. Silakan kayak gitu. Perkenalkan, nama saya Putu Ari Regita Sari dengan NIM 20150911026. Baik, jadi untuk pertama-tama kami akan menjelaskan profesi dominan di bidang sistem informasi. Nah, untuk itu, untuk yang menjelaskan pertama kali, saya persilakan untuk menjelaskan apa saja profesi yang ada di bidang sistem informasi. Silakan. Baik, yang pertama nama profesinya ada Computer Support Specialist, di mana deskripsinya support specialist merupakan profesi yang memberikan bantuan dan saran kepada pengguna komputer dan organisasi. Spesialis ini mendukung jaringan komputer serta memberikan bantuan teknis secara langsung, telepon atau secara elektronik kepada pengguna komputer. Di mana kompetensi yang harus dimiliki seorang komputer support spesialis adalah harus memiliki keterampilan dan dalam memecahkan masalah, keterampilan mendengarkan, dan keahlian dalam berbicara atau komunikasi yang kuat untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya yang kedua ada Information Security Analysis, di mana deskripsinya Information Security Analyst merupakan sebuah profesi yang tugasnya bertanggung jawab menjaga keamanan perangkat informasi, menjaga jaringan dan sistem suatu instansi maupun perusahaan. Di mana kompetensi yang harus dimiliki seorang Information Security Analyst adalah mengetahui ethical hacking, memahami komputer forensik, melakukan reverse engineering, memahami cyber security, dan harus lulusan IT. Yang ketiga, application dan software developers merupakan profesi yang bertugas menciptakan suatu aplikasi sesuai kebutuhan, menganalisis persyaratan software, dan menentukan langkah perancangan software secara spesifik. Di mana kemampuan yang harus dimiliki seorang application dan software developers adalah mampu menuliskan kode yang dapat di-maintain, memiliki keahlian dalam bidang bahasa pemrograman seperti JavaScript, React.js, AngularJS, jQuery, memiliki pengalaman membangun aplikasi front-end dengan ES 2015 plus Node.js, jQuery, HTML5, dan CSS3, dan familiar dengan berbagai jenis bahasa pemrograman yang populer seperti Python, C, Java, serta C++. Selanjutnya yang keempat ada sistem analis. Sistem analis merupakan profesi di bidang teknologi informasi yang berfokus pada aktivitas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, juga pemilihan perangkat lunak dan sistem untuk mengakomodasi kebutuhan institusi. Secara umum, seorang sistem analis dituntut untuk memiliki kemampuan IT dasar, seperti pemahaman terhadap bahasa pemrograman tertentu, HTML atau CSS, dasar-dasar kerja server, database, administrasi sistem, analisis bisnis, dan manajemen proyek. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan pada saya. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Fajar. Di sini nomor 5 terdapat bisnis analis. Di
Bisnis analis adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam menganalisis proses, produk, layanan, dan sistem untuk meningkatkan proses bisnis saat ini dan membuat keputusan yang menguntungkan melalui analisis data. Dan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang bisnis analis adalah kemampuan untuk menganalisis, skill kepemimpinan, dan memahami proses dan perencanaan bisnis dan keterampilan teknis. Nomor 6 ada Information System Auditor. Information System Auditor merupakan sebuah profesi yang memastikan semua risiko sudah diantisipasi oleh pengguna kontrol yang efektif. Nah, kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang information sistem auditor adalah keterampilan komunikasi, keterampilan memecahkan masalah, pengetahuan dalam audit, dan pengetahuan dalam manajemen risiko perusahaan. Nomor 7, di sini terdapat Information Project Manager. Information System Project Manager adalah seorang yang bekerja dalam menganalisis sistem informasi yang mengarah pada pengembangan dan implementasi proyek informasi manajemen berbasis komputer. Dan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang Information System Project Manager adalah dapat memanajemen risiko, cost management, dapat membuat roadmap untuk proyek, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Dan nomor 8 ialah Enterprise Resource Planning Analysis. Resource Planning Analysis adalah seorang yang bekerja dalam mengkonfigurasi paket perangkat lunak berdasarkan kebutuhan perusahaan, kemudian menguji dan memelihara perubahan ini. Teknisi terampil ini memantau sistem untuk memastikannya memenuhi kebutuhan perusahaan yang terus berkembang. Dan keterampilan yang harus dimiliki oleh Enterprise Resource Planning Analysis adalah teknik yang mengenai analisis ERP. Platform yang digunakan dalam menganalisis ERP seperti SAGE dan SAP. Setidaknya seorang ERP analisis menguasai salah satunya. Keterampilan selanjutnya adalah memiliki komunikasi yang baik. Dan sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menerangkan mengenai profesi yang berikutnya, yaitu data analis. Jadi data analis ini adalah seseorang yang meneliti informasi menggunakan alat analisis data. Nah, tugas dari seorang data analis ini adalah mengolah dan menerjemahkan data yang ada ke dalam suatu laporan yang bisa dipahami oleh manajemen perusahaan. Nah, hasilnya itu berupa laporan, sehingga nanti laporan ini berfungsi untuk membantu para pengelola perusahaan untuk mengambil keputusan. Nah, misalnya data analis ini dibutuhkan di perusahaan misalnya di bidang transportasi, perbankan, kesehatan, dan lain-lain yang memerlukan data analis gitu. Nah, untuk alat yang biasa digunakan adalah Microsoft Excel, Tableau, dan SQL untuk mengolah atau menganalisis datanya. Lalu untuk keterampilan atau kompetensi yang harus dimiliki itu seorang data analis adalah keahlian teknis dalam database dan teknik mining serta segmentasi. Lalu ada juga bisa menggunakan tools untuk analisis dengan baik seperti SQL, Tableau, XML, dan lainnya. Yang ketiga itu ada mengartikan bisnis yang sedang dikerjakan oleh perusahaan sehingga informasi tidak meleset dari tujuan bisnisnya. Lalu terampil dalam statistika dan bisa melakukan analisis yang baik, mampu menyajikan informasi ke dalam laporan, keterampilan problem solving, keterampilan yang harus berfokus pada detail, dan bisa berkomunikasi dan bekerja dalam tim. Nah, lalu untuk profesi yang berikutnya ada data arsitek. Nah, data arsitek ini adalah profesi di mana seseorang yang memiliki spesialis di bidang TI untuk merancang dan mengelola sistem data yang mengatur bagaimana data bisa disimpan, bisa diolah, bisa diakses, itu adalah data arsitek. Nah, untuk tugas lainnya adalah mengintegrasikan teknologi ke dalam infrastruktur perusahaan untuk mengelola data tersebut. Lalu sehingga nanti departemen di perusahaan itu bisa mengakses, menyimpan, dan mengolah data yang ada di dalam database perusahaan. Nah, itulah tugas dari data arsitek. Nah, untuk kompetensi yang harus dimiliki oleh data arsitek adalah kepemimpinan,
bekerja dalam tim dan komunikasi, kompetensi dalam bisnis di mana harus bisa menyelesaikan proses bisnis yang ada gitu. Terus mengerti proses bisnisnya bagaimana sehingga nanti bisa melakukan perancangan strategis. Lalu ada juga kompetensi yang harus dimiliki gitu adalah pemodelan, misalnya desain blok bangunannya untuk perancangan sebuah database, lalu aplikasi dan desain peran, serta integrasi ke sistem data. Banyak juga kompetensi yang ada dalam data arsitek ini yang harus dimiliki, seperti penggunaan tools-nya misalnya, seperti penguasaan aplikasi perantara, manajemen aset, dan dokumen-dokumen terkait dengan database, misalnya SLA gitu. Terus harus memiliki juga kompetensi teknis IT dalam merekayasa perangkat lunak, keamanan data, pertukaran data, dan manajemen data, sehingga nanti pembuatan database-nya atau pengolahan data bisa maksimal. Lalu yang ke-11 itu ada profesi Information Technology Planning Analyst. Nah, pada dasarnya ini adalah untuk merencanakan bagaimana teknologi itu bisa digunakan di perusahaan gitu. Nah, tugas dari seorang Information Technology Planning Analyst ini adalah melakukan analisis terhadap teknologi informasi yang ada dan merencanakan bagaimana teknologi ini bisa berguna bagi perusahaan gitu. Nah, biasanya ITPA ini berada dalam tim kepemimpinan gitu, yang mendukung dan memandu arah teknologi strategis, sehingga nanti teknologi yang terbaru atau yang bermanfaat bagi perusahaan bisa diintegrasikan ke dalam perusahaan tersebut. Nah, adapun kompetensi dari Information Technology Planning Analyst adalah mampu menunjukkan pola pikir pendapatan bersih, keahlian dalam tren teknologi, dan pergerakan ekonomi, lalu memiliki kemampuan teknis yang kuat dan ketajaman bisnis yang kuat, mampu memanfaatkan keahlian, alat dan rencana organisasi yang lebih luas gitu. Memiliki kemampuan inovator dan mengeluarkan ide kreatif, mampu melakukan analisis dalam pemecahan masalah, analisis keuangan dan keterampilan, perencanaan pengetahuan yang luas tentang alat-alat teknologi dan aplikasi, memiliki kompetensi analisis data, pembelajaran mesin, dan artificial intelligence gitu. Jadi itu semua kompetensi yang harus dimiliki oleh ITPA. Lalu yang ke-12 itu ada profesi Enterprise Architect atau EA ya, bisa disingkat EA, adalah profesi di mana seseorang yang mampu membangun infrastruktur TI, organisasi, dan memelihara serta memperbarui perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan TI untuk memastikan mendukung tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Lalu ada tanggung jawab EA juga, melakukan pemeliharaan jaringan, layanan TI, organisasi. Selain itu bertanggung jawab untuk mengawasi, meningkatkan dan meningkatkan layanan perangkat lunak dan perangkat keras perusahaan gitu. Nah, untuk kompetensinya untuk EA ini atau Enterprise Architect adalah seorang EA harus memiliki keterampilan komunikasi, analitis, kepemimpinan, kerja tim, dan pemecahan masalah. Lalu selain itu juga harus memiliki pengalaman dengan SQL, sumber data, manajemen data perusahaan, pemodelan, strategi bisnis, audit, dan kepatuhan. Nah, itu mungkin bagian umumnya. Adapun keahlian lainnya adalah komputasi awan, arsitektur sistem, pengembangan strategi, dan solusi perusahaan. Biasanya dalam sebuah perusahaan menginginkan lulusan sarjana di bidang TI, ataupun nanti ada juga yang menginginkan gelar masternya. Nah, mungkin sekian dari profesi yang bisa saya terangkan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan Ari Regita. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Bima, di mana di sini ada mengenai Service Desk Analyst, di mana Service Desk Analyst ini adalah seorang yang bertanggung jawab untuk memberikan dukungan secara teknis, baik sisi jarak jauh maupun ataupun meja, mengajukan pertanyaan dari menggunakan akhir internal dalam pengaturan kantor, dan memecahkan masalah teknis. Selain itu, terkait dengan OS desktop, Windows, perangkat lunak, berpemilik desktop virtual, US seluler, printer, dan sistem atau perangkat keras TI terkait lainnya. Di mana kompetensi yang dimiliki untuk Service Desk Analyst ini secara umum mereka dituntut untuk memiliki kemampuan TI dasar seperti pemahaman terhadap bahasa pemrograman tertentu seperti HTML atau CSS, dasar-dasar kerja server, database, dan yang lainnya. Hal tersebut menjadi penting karena kerja mereka adalah bergabungan antara elemen pengetahuan mengenai teknologi informasi dengan keterampilan intrapersonal dan komunikasi yang kuat. Selanjutnya ada informasi sistem advisor atau konsultan,
di mana bertanggung jawab untuk menyiapkan solusi dengan memanfaatkan TI untuk memecahkan masalah dalam manajemen perusahaan. Beberapa tahap terakhir, pentingnya peran TI dalam berbagai bidang semakin meningkat sehingga perusahaan dan pengelolaan sistem tidak dapat dicapai tanpa TI. Selain itu, konsultasi mengenai proyek seperti meningkatkan bisnis dan reorganisasi pada organisasi menggunakan sistem TI menjadi sangat meningkat. Selain itu, untuk kompetensi yang harus dimiliki, selain mengetahui mengenai teknis TI terhadap staf di masing-masing bidang, kemampuan seperti daya berpikir logis yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan juga diperlukan. Selain itu, dibutuhkan juga kemampuan untuk dapat bekerja sama untuk menyatukan sejumlah besar teknis dalam satu tim. Karena sering bernegosiasi dengan klien, selain memiliki kemampuan secara fisik maupun ketekunan, penting juga untuk memiliki kemampuan prestasi sekaligus memecahkan masalah secara eksternal. Selanjutnya ada Chief Information Officer. Secara garis besar, tugas dan fungsi CIO adalah menjamin keakuratan data, ketepatan waktu, dan keamanan teknologi dan informasi yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan. Adapun tugas dan perannya antara lain melakukan antisipasi kecenderungan perubahan teknologi, ekonomi bisnis, bisa tata kelola dan peluang bisnis di perusahaan, memimpin tim dan memberikan arahan, serta memberikan strategi dan menentukan arah, mengorganisasikan SDM, pengelolaan pelayanan dan proyek, mengukur dan meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun keterampilan yang harus dimiliki selain di bidang TI, yaitu ada jiwa kepemimpinan, mampu merencanakan dan mengatur strategi, memiliki keahlian teknis menguasai manajemen keuangan, kecakapan interpersonal, dan preventif. Yang ke-16 ada UI UX Designer. Profesi UI UX Designer bertugas mengurus user interface dan user experience dengan memaksimalkan pengalaman pengguna dalam menggunakan suatu aplikasi atau website. User experience design atau biasa disebut juga UX design merupakan proses peningkatan kepuasan pengguna dalam membuat sebuah website atau aplikasi yang lebih mudah dan nyaman digunakan. Sedangkan untuk keterampilan yang harus dimiliki, desain pengetahuan tentang teknik, peralatan, dan prinsip desain termasuk dalam memproduksi rencana teknikal yang presisi, cetak biru, gambar, dan model. Kemampuan memahami dan memvisualisasikan alur yang diikuti oleh pengguna atau user flow yang menggunakan fitur dalam aplikasi. Serta pengetahuan tentang cara pembuatan wireframing atau mockup sebagai rancangan awal dari desain situs atau aplikasi. Serta selain itu, keterampilan yang harus dimiliki oleh UI UX designer adalah memahami user interface dalam proses UI UX design, yakni proses pembuatan antarmuka dalam situs atau aplikasi dengan fokus tampilan atau gaya. Mengerti tools yang digunakan oleh UI UX designer seperti Adobe, XD, Figma, Marvel, Zeppelin, atau lain-lain. Sedangkan untuk UX sendiri dengan memberikan solusi berupa tampilan web dan aplikasi yang lebih mudah dimengerti, memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan kecakapan dalam presentasi produk. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kembali, Wira, untuk menjelaskan sertifikasi dominan profesi bidang sistem informasi. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang sertifikasi dominan profesi. Yang pertama ada komputer support spesialis, di mana nama sertifikasinya Network Vibe Certification, penyelenggaranya AC Council, keterangannya Neutral Base. Yang kedua ada Information Security Analyst, di mana nomor sertifikasinya Certificate Information System Security Professional atau disingkat dengan CISSP, di mana penyelenggaranya International Information System Security Certification Consortium atau ISC2, di mana keterangannya Neutral Base. Yang ketiga ada Application dan Software Developers, di mana nama sertifikasinya Professional Software Engineering Master Certification atau PSEM, di mana penyelenggaranya IEEE Computer Society, di mana keterangannya Neutral Base. Yang keempat ada System Analyst, di mana nomor sertifikasinya MCAD atau Microsoft Certified Application Developer, di
di mana penyelenggaranya adalah Microsoft, di mana keterangannya adalah vendor base. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materinya. Yang nomor 5 terdapat business analyst. Pada business analyst terdapat 3 sertifikasi, yaitu Entry Certification in Business Analyst atau ECBA, yang kedua ada Certification of Competency in Business Analyst atau CCBA, dan yang ketiga adalah Certification Business Analyst Profesional. Yang ketiga, sertifikasi ini diselenggarakan oleh International Institute of Business Analysts, dan sertifikasi ini merupakan neutral base. Nah, yang keenam terdapat Certification Information System Auditor atau CISA. Penyelenggaranya adalah Information System Auditor and Control Association. Nah, sertifikasi ini merupakan neutral base. Yang ketujuh terdapat 2 sertifikasi ya, tentang Information System Project Manager. Yang pertama adalah Project Management Profesional atau PMP. Penyelenggaranya adalah Project Manager Institusi. Di sini keterangannya merupakan neutral base. Yang kedua ada Certification Manager Certification. Penyelenggaranya adalah Institute of Certification Professional Manager dan keterangannya adalah neutral base. Yang nomor 8 terdapat Enterprise Resource Planning Analyst. Nama sertifikasinya merupakan Oracle Enterprise Resource Planning. Penyelenggaranya adalah Oracle University dengan keterangan vendor base. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyebutkan apa saja sih sertifikasi yang dibutuhkan dalam data analis, meskipun tidak semuanya bisa diterapkan di berbagai perusahaan gitu. Nah, untuk yang ke-9 ada profesi data analis. Ada 4 sertifikasi yang saya tampilkan, yaitu Google Data Analyst Certificate yang diselenggarakan oleh Google, yang merupakan vendor base ya. Terus ada Microsoft Certified Power BI Data Analyst Associate yang penyelenggaranya adalah Microsoft dan keterangannya adalah vendor base. Lalu yang ketiga ada Azure Data Scientist Associate, penyelenggaranya juga Microsoft, keterangannya vendor base. Lalu yang keempat ada Principal Data Scientist atau PDS, di penyelenggaranya adalah DASCA, Data Science Council of America, dan keterangannya adalah neutral base. Lalu untuk profesi yang ke-10 ada data arsitek. Nah, data arsitek ini saya tampilkan 4 sertifikasi. Yang pertama adalah Google Professional Data Engineer, penyelenggara Google dengan keterangan vendor base. Lalu ada AWS Certified Data Analytics Specialty yang diselenggarakan oleh Amazon Web Service dengan keterangan vendor base. Lalu ada Data Science Council of America, Associate Big Data Engineer. Nah, diselenggarakan oleh DASCA, Data Science Council of America dengan keterangan neutral base. Lalu ada keempat adalah IBM Certified Solution Architect Data Warehouse Volume 1 yang diselenggarakan oleh IBM Professional Certification Program dengan keterangan vendor base. Lalu ada profesi yang ke-11, di profesi ini Information Technology Planning Analyst. Saya menampilkan satu sertifikasi, yaitu Google IT Support Certificate Profesional. Penyelenggaranya adalah Google dengan keterangan vendor base. Lalu ada yang ke-12, itu adalah profesi Enterprise Architect. Di sini ada 4 sertifikasi, yaitu Zachman Certified Enterprise Architect yang diselenggarakan oleh Zachman dan keterangan neutral base. Lalu ada Dell EMC Proven Professional Cloud Architect Training and Certification. Penyelenggaranya Google, vendor base. Lalu ada The Open Group TOGAF 9 Certification, penyelenggaranya adalah Simple Learn, neutral base. Lalu ada AWS Certified Solution Architect, AWS Certification, penyelenggaranya adalah Udemy dengan vendor base. Nah, mungkin itu yang bisa saya sebutkan dari sertifikasinya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan untuk Ari Regita. Ari Regita, suaranya belum terdengar.
Di sini saya lagi presentasi mengenai sertifikasi. Yang ke-13 ada Service Desk, di mana sertifikasinya bernama Service Desk Profesional, di mana penyelenggaranya adalah Global Sales Development Council yang keterangan netral base. Selanjutnya ada Information System Administrator Consultant, di mana nama sertifikasinya Manajemen Konsultan Profesional MCP, Microsoft Certificate System Engineer, dan Certificate System Engineer Profesional, di mana penyelenggaranya adalah Microsoft yang bersifat vendor based. Yang ke-15 ada Chief Information Officer, di mana nama sertifikasinya Certificate Information System Security Professional Architecture, di mana penyelenggaranya adalah International Information System Security Certification Consortium, di mana sifatnya netral based. Yang ke-16 dan terakhir ada UI UX Designer, di mana salah satu sertifikasinya bernama Google UX Design Certificate, di mana penyelenggaranya adalah Google yang bersifat vendor based. Baik, sekian presentasi mengenai sertifikasi dari kelompok kami. Saya kembali ke moderator. Nah, baik, sekian presentasi kami mengenai profesi dominan dan sertifikasi terkait profesi yang kami jelaskan di bidang sistem informasi. Dan tadi itu ada 16 profesi yang sudah kami jelaskan dan 16 profesi yang sudah berisi sertifikasi gitu. Lalu setelah ini kami akan melakukan penutupan karena materi sudah selesai. Jadi saya Ika Bima Satriadi dan Ima Dewa Wira Fajar Prayoga, Gede Anggi Widiantara dan Ari Regita Sari mengucapkan terima kasih dan saya mengucapkan Om Santi 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 Om. Selamat malam semuanya. Sekian untuk presentasinya, bisa ditutup.